Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Durratun Nasihin, karena seperti ini, dan biasanya kalau kajian kita ini gundul ya, karena sifatnya adalah dicetak dengan kertas kuning, bentuknya gundul, tidak berharokat dan berbahasa Arab, itu namanya kitab kuning ya. Seperti ini ya. Itu sudah ada coret-coretannya Ustadz itu? Ya, ini karena Logat dulu ya, kita ngaji dulu ya. Ini. Nah, kitab kuning di pesantren ini cukup banyak. Saya kasih di antaranya ada kitab yang juga ini saya kaji nih, kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Abu Syuja' ini ya. Fathul Qarib. Ya, ini kitab namanya kitab kuning. Ada lagi namanya kitab meningkat lagi menjadi Fathul Mu'in ya. Jadi setelah Fathul Qarib biasanya seorang yang mesantren di pondok pesantren tradisional itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Nah, habis Fathul Mu'in nanti Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ya. Itu Fathul Wahhab itu agak besar. Nah, plesetannya setelah Fathul Wahhab, Fathul Izar ya. Itu ya. Oke, di sana juga ada kitab lagi yang biasa dikaji di pesantren. Ini Hasyiah kitab fikih karya Syekh Ahmad Ar-Ramli. Ya, ini juga kitab masyhur. Nah, ada lagi istilah di mana yang namanya kitab kuning itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di antaranya ini ya Qami Ut-Tughyan ala Mandumati Syu'abil Iman. Ini karya beliau juga. Surat Yasin ini juga sama kitab beliau juga. Ada lagi kitab Qatrul Ghaith. Ini juga karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, ini ada Hasyiah Ad-Dimyati. Ini Ahmad bin Muhammad Abdin Syarah Al-Waraqat. Nah, ini. Nah, Mukhtasar Matani Jurumiyah ini. Syarah Mukhtasar Jurumiyah. Ini kitab kuning. Nah, Fathu Rabbil Bariyah ini Ibrahim Al-Baijuri ini. Apa namanya? Ini juga dianggap kitab kuning semua. Nah, ini ada Tanqihul Qaul, ya maaf. Ini Tanqihul Qaul Al-Hathith Syarah Lubabul Hadis, ini karya Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ini yang disebut dengan kitab-kitab kuning ya. Allah a'lam. Kalau kita hubungkan dengan dunia pesantren, kitab-kitab kitab kuning ini hampir bertahan 3 abad ya. Mau 3 abad ya, hampir 300 tahun atau 200 tahun lah, karena penulisnya itu yang paling populer kan Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani tadi, yang wafat tahun 1896, berarti udah mau masuk abad 19 kan, ya, terus ya 200-an lah, ya 200 tahun. Apa yang membuat kitab ini langgeng? Ya, kitab ini awet. Yang tidak lain adalah koneksitas jaringan ulama Nusantara dengan Mekah. Oh, jadi ada relasi ya Ustaz ya? Iya. Antara Romain dengan Nusantara itu. Karena pendiri-pendiri pesantren dan orang-orang yang menjadi cikal bakal pesantren macam seperti Ki Hasyim Asy'ari itu belajarnya ke Mekah kan. Dari situlah
pulang pasti mengajarkan kitab-kitab itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari atau Muhammad Hashim Asy'ari ini sangat mengagumi kitab Al-Manarnya Muhammad Abduh yang dirilis oleh Muhammad Rashid Ridho itu. Sangat mengagumi. Meskipun beliau itu tidak menyarankan murid-muridnya untuk membaca. Ya, tapi beliau sangat mengagumi. Coba. Nah, dari sinilah apalagi tadi yang saya katakan tadi kan bagaimana Kiai NU itu sangat mengagumi, sangat hormat kepada Kiai Mahfud Tarmasi, yang itu kitab-kitabnya pastilah akan menjadi modul-modul di pesantren-pesantren yang didirikan kiai-kiai tersebut. Begitu juga murid-muridnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tadi pasti akan menjadikan modul kurikulum di pesantren-pesantrennya gitu. Intinya tokoh sentral orang Indonesia yang berpengaruh di Mekah itu 3. Yang tadi yang pertama adalah Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian memiliki murid yang juga menjadi orang hebat besar yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terus kemudian beliau juga Syekh Muhammad Nawawi Bantani punya murid namanya tadi Mahmud At-Tirmasi. Nah, ini juga punya murid-murid yang lumayan menonjol, di antaranya Ali Al-Banjari, Syekh Ali Al-Banjari, ada lagi Syekh Muhammad Al-Fatani, ini cucunya Dawud Al-Fatani ya. Dan Dawud Al-Fatani ini disinyalir oleh Azumadi Azra di dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara itu ada turunan bahkan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, karena Maulana Malik Ibrahim itu pernah bertugas di daerah Patani gitu ya. Thailand ya Ustaz. Thailand, iya sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.